Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sel saraf, di mana itu mencakup tentang pengertian, fungsi, struktur dan bagian-bagian, jenis-jenis, serta prinsip penghantaran impuls. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputulan Maharani dari kelas 11 IPA 8 nomor absen 36. Yang pertama, pengertian sel saraf. Sel saraf dapat disebut juga sebagai neuron. Nah, sebuah sel saraf ini memiliki satu badan sel yang memiliki sitoplasma dan juga mempunyai nukleus, yaitu inti sel. Sel saraf merupakan suatu jaringan yang terdapat pada makhluk hidup untuk menghantarkan impuls atau rangsangan yang diterima sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat atau sebaliknya. Neuron atau sel saraf ialah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan dalam konduktivitas atau penghantar dan kemampuan eksistabilitas atau dapat dirangsang, juga kemampuan merespon rangsangan dengan sangat baik. Nah, ini dia gambar dari sel saraf. Selanjutnya, fungsi sel saraf. Yang pertama, menerima rangsangan dari luar melalui saraf sensorik. Yang kedua, mengintegrasikan sistem indera dan seluruh anggota tubuh dengan saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, mengendalikan kinerja jaringan otot. Yang keempat, mengontrol kinerja sekresi pada kelenjar. Yang kelima, mengatur hemostasis atau keseimbangan pada tubuh. Yang keenam, mengontrol dan mendukung perkembangan mental dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada struktur dan bagian-bagian sel saraf. Yang pertama, ada dendrit. Merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kedua, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus atau anak inti. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangannya tersebut ke akson atau neurit. Yang ketiga, ada akson atau neurit. Adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran badan sel. Neurit mirip dengan dendrit, bedanya neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsinya ini, di dalam neurit terdapat struktur yang disebut neofibril. Beberapa sel saraf neuritnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut selaput mielin. Yang keempat, ada selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen, yang disebut nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glial. Nah, selanjutnya yang kelima ada sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya, yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan dari Jepang. Sel Schwann akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri,
dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Anthony Ranvier. Yang ketujuh ada sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neurit, setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Nah, kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter tadi. Jenis-jenis sel saraf. Yang pertama, jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu ada sel saraf sensorik atau neuron sensori. Merupakan sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sel saraf penghubung yaitu neuron intermediat. Adalah sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem sel saraf pusat. Sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf. Yang ketiga ada sel saraf motorik atau neuron motor. Adalah sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Selanjutnya, ini dia gambar dari jenis sel saraf yang berdasarkan fungsinya. Yang kedua itu ada jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Yang pertama, sel saraf polar, sel saraf unipolar, yaitu suatu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Yang kedua ada sel saraf bipolar, yang merupakan sebuah neuron yang memiliki satu akson dan satu dendrit. Yang ketiga, sel saraf multipolar adalah salah satu jenis neuron yang memiliki satu dendrit dan akson yang bercabang. Ini gambar jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Prinsip penghantaran impuls. Ada dua prinsip penghantaran impuls. Yang pertama, penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Saat istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif. Sementara, bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Hal ini dinamakan polarisasi. Zat menerima rangsang atau impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalam membran serabut saraf bermuatan positif. Nah, hal ini dinamakan depolarisasi. Selanjutnya akan terjadi aliran listrik dari daerah bermuatan listrik negatif dan positif. Lalu impuls menuju neuron dan akhirnya ke medula spinalis dan otak. Respon diolah oleh otak dan medula spinalis. Akibatnya timbullah respon. Respon ini diubah menjadi impuls dan diteruskan ke neuron motorik hingga ke efektor. Yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis. Jika impuls telah tiba di membran prasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju membran prasinapsis. Lalu vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter yang berfungsi menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Neuron transmitter menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis.
Lalu, neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Ikatan ini akan mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sel saraf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Akhir kata saya ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om.